Mahalnya pupuk menjadi kendala tersendiri bagi petani. Sebenarnya, dengan memanfaatkan yang ada di lahan, tidak perlu lagi kita tergantung kepada pupuk-pupuk yang notabene bisa merusak tanah. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ditemani nasi. Kita bukan mau sarapan. Yang akan kita bahas yakni masalah bakteri Lactobacillus. Lactobacillus bacteria. Ini ialah bakteri penghancur, bakteri yang fungsinya adalah menghancurkan atau memakan bahan-bahan organik yang ada pada suatu tempat. Sebenarnya untuk bakteri Lactobacillus bakteri sendiri itu ialah banyak sekali macamnya. Kalau yang sudah di pasaran itu ada yang namanya E4. E4 ini ialah Lactobacillus yang diperbanyak ya, yang banyak, yang di turunan kayak gitu diperbanyak. Ini sangat membantu sekali untuk menguraikan unsur hara dalam tanaman. Kalau kemarin kita sudah bahas yang namanya bakteri yang tugasnya menghancurkan atau mengurai bahan-bahan yang supaya bisa dimakan tanaman. Nah, ini ialah bakteri-bakteri yang digunakan, yang sangat berguna bagi para petani. Sehingga petani yang kemarin itu sudah cenderung untuk tergantung ya, ketergantungan dengan pupuk-pupuk kimia, diharapkan dengan coba mengenal Lactobacillus ini atau bakteri pengurai, ini pola pikirnya sudah akan berubah ya, berubah. Memang belum bisa instan ya, belum bisa instan dalam kita menggunakan Lactobacillus ini, karena nantinya juga akan pengaruhnya juga akan besar. Ini tugas-tugasnya mengurai. Lactobacillus ini banyak yang ada di pasaran ya, ini sangat banyak sekali. Mereknya pun juga banyak, yang di pasaran paling banyak ini. Terus yang kedua nih, sebenarnya kita juga bisa membuat untuk Lactobacillus ya. Yang terjadi mungkin kalau yang di makanan itu yang sudah cepat saji itu ada yogurt itu pun juga istrinya Lactobacillus. Yang kedua nih dari nasi ini pun juga apabila kita taruh di tempat yang lembab dan tidak kena sinar matahari, biasanya dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu itu sudah ada jamur yang kuning, yang agak kuning ya. Ini sebenarnya itu pun juga masuk kepada mikroorganisme lokal ya, atau mungkin orang menyebutnya itu mol. Nah, kalau mikroorganisme lokal ini sudah dicampur dengan molase atau tetes tebu atau makanannya bakteri yang bersifat dia itu mempunyai glukosa, ya secara otomatis dia akan bekerja. Nah, kita bisa membuat yang namanya mikroorganisme lokal. Banyak bahan-bahan. Kalau dari sini ada nasi, ada yang membuat dari air pususan beras, ada yang membuat juga dari nasi ini nanti ditaruh di tempat biasanya ditaruh, yang paling banyak itu ialah ditaruh di bawah pohon bambu ya. Ditaruh bawah pohon bambu, nanti ditutupi pakai daun bambu, itu dibiarkan ya sekitar 1 minggu. Biasanya sudah bakteri di sini sudah banyak sekali. Nah, itu tinggal kita kasih makan ya, kita masih makan, kita perbanyak. Nah, itu ialah unsur-unsur dari bakteri ya. Bakteri Lactobacillus itu ialah bakteri pengurai, bakteri yang bisa menghancurkan unsur-unsur yang ada di dalam tanah supaya bisa diserap makanan. Nah, kalau kita sudah bisa memberikan itu, tentunya kita sudah tidak tergantung lagi kepada pupuk kimia ya. Karena pupuk kimia itu selain satu merusak tanah ya, itu banyak petani yang memang cenderung ya untuk pengerjaan pertanian itu selalu dengan pupuk kimia. Kalau tidak ada pupuk kimia sudah tidak panen kan gitu. Harusnya dikasih urea dulu ya. Akhirnya tidak ada urea karena tidak ada subsidi, mereka susah dapatnya, akhirnya pertaniannya gagal. Ini ya kendala-kendala yang banyak dihadapi petani ya. Coba kita membuat ya pertanian itu semaksimal mungkin dengan pola tanam, dan kita kembalikan kepada alam ya, kepada alam supaya alam itu nanti
bisa mengolah sendiri, tanah kita menjadi subur sendiri, tidak tergantung kepada pupuk kimia. Nah, sehingga kita juga bisa panen lebih maksimal kan gitu. Kalau bisa dikasih pupuk kimia, kalau tanaman padi itu bisa dikatakan semi organik kan ya. Karena untuk pupuk kimia sendiri itu ialah nutrisi yang sudah jadi, yang dikasihkan kepada tanaman. Biasanya instan, kilat, begitu dimasukkan 1 hari 2 hari langsung besar, begitu habis nanti akan layu sendiri. Nah, itu ialah sifat-sifat dari pupuk kimia. Itu. Tapi berbeda sekali apabila kita menggunakan bakteri-bakteri yang bersifat baik, yang bakteri itu akan tumbuh di dalam tanah sehingga tanah kita itu terjaga kesuburannya. Ya. Pori-porinya hidup, bakterinya hidup, bisa memberikan makan, dan makannya itu secara otomatis kalau kita makanannya organik ya tentunya pertumbuhannya itu mungkin agak pelan tapi pasti gitu. Ini banyak sekali yang jelas untuk hal-hal yang mungkin ini itu sangat simpel tapi banyak petani yang belum mengerti. Nah, kita bisa tadi silahkan untuk menggunakan ini untuk lactobacillus atau mungkin mikroorganisme lokal yang kita bikin sendiri. Ini simple. Nah, di situ nanti bakteri bisa mengurai unsur-unsur yang kita masukkan. Ya. Kalau ada bakteri yang sudah masuk ke dalam lahan, ya, kita tentunya butuh unsur yang diuraikan. Kalau di tanah unsur haranya mungkin sudah ada, mungkin bisa sebagian diuraikan. Tapi ya tentunya kalau kita pengen hasil maksimal, tentunya harus kita tambah ya, ditambah unsur-unsur yang bisa diuraikan bakteri. Nah, perbanyak yang namanya kompos, kotoran hewan. Tidak melulu harus kotoran hewan. Daun-daun yang mungkin di situ kalau kita menanam padi, batang padi pun itu banyak unsur haranya yang mungkin bisa kita maksimalkan ya dengan difermentasi, dikasih ini, ditimbun di tanah, nanti sudah menjadi makanan bagi tanaman kita selanjutnya ya. Karena dari kemarin mungkin saya sudah ungkap beberapa waktu yang lalu, kita terlalu mengeksploitasi tanah, yang mana tanah itu kita tanami, hasilnya selalu kita bawa pulang semua, unsur hara ini tidak kita kembalikan kan gitu. Nah, ini supaya bisa kita kembalikan, perlu malah kita tambah, karena banyak unsur hara yang ada itu sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali yang kita itu selalu kita buang dengan percuma ya. Sampah-sampah organik ya, hasil dari sisa pembuangan dapur itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk ya. Untuk sayur-sayuran biasa kayak misalnya sayur-sayuran itu biasanya kan yang muda itu kita makan ya. Biasanya bapak-bapak itu sukanya yang muda-muda, yang itu yang dimakan, yang tua-tua kan sudah dibuang. Nah, coba dengan dibuang itu kita kumpulkan dalam satu tempat, mungkin kasihlah trim di situ, kasih yang namanya biang bakteri kayak gini, kasih yang namanya molase makanannya supaya bisa menguraikan. Nah, hasil dari penguraian itu sendiri itu ialah pupuk nah, gitu. Pupuk yang di situ itu akan diperlukan bagi tanaman. Selain sayur-sayuran atau mungkin buah-buahan yang sudah busuk, atau mungkin juga banyak yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sering sekali kita buang dengan mudahnya tanpa harus kita olah. Kita makan pisang, pisangnya buahnya itu sudah enak, kita makan kulitnya bisa saja difermentasi. Bikinlah sebuah tong tersendiri, nanti untuk sayur-sayuran bisa dimasukkan, nanti bisa saja nanti membikin ya, sebelum kita masak nasi, untuk air sucian berasnya itu juga bisa dikumpulkan. Sisa nasi yang sudah tidak bisa dimakan mungkin kemarin taruh nanti di tempat gelap atau nanti ditaruh di bawah pohon bambu supaya ada jamurnya, tinggal dimasukkan dalam tong itu, terjadi fermentasi, itu bisa kita buang ke lahan kita supaya lahan kita maksimal gitu. Itu sangat mudah, murah, dan biayanya tidak begitu banyak.
Kita tidak perlu pusing lagi apabila sudah tidak ada pupuk kimia, ya, tidak ada pupuk urea yang ada di pasaran langka. Nah, kita mengeluh ke situ, ya. Di situ sebenarnya banyak sekali yang bisa kita manfaatkan pengganti urea, ya, yang unsur N-nya itu tinggi, karena urea itu ialah unsur nitronya tinggi. Daun-daunan hijau, buah-buahan yang busuk itu bisa kita uraikan, ya, pengganti nitrogen. Yang penting untuk tanah, ya, diolah, digemburkan, ya, dikasih nutrisi, dikasih bakteri supaya bisa terurai. Bikinlah tempat pada tanaman itu menjadi tempat yang terindah. Ibaratkan kita kalau kita masuk rumah, ya, kamarnya itu sudah tersedia berbagai macam kebutuhan, ya. Kasurnya sudah ada, spraynya sudah dipasang, AC-nya sudah ada, segalanya sudah ada. Begitu kita istirahat di situ, kita istirahatnya tenang, gitu. Demikian juga untuk tanaman, apabila kita sudah siapkan dari awal, ya, untuk tanahnya sudah digemburkan, terusan nutrisinya sudah ada, di situ ada yang namanya daun-daun busuk, ada buah-buahan busuk, tinggal nanti dikasih bakteri penghancurnya. Bakteri itu supaya bekerja, kemarin sudah saya unggah, itu harus ada makanannya supaya dia punya tenaga. Di situ setelah kita semuanya kita siapkan di situ, ya, kalau kita ada tanaman kita masukkan, insya Allah tanaman kita pasti akan subur, kan gitu. Tidak perlu lagi tergantung kepada pupuk kimia, tidak tergantung lagi dengan mahalnya pupuk kimia, tidak pusing lagi dengan ketidaktersediaannya pupuk kimia yang ada di pasaran. Kita bisa bikin sendiri dengan budget yang sangat murah dan hasilnya pun juga lebih maksimal. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.